Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Arina, dan teman saya, Bagaskara. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama ada dakwah sosial, yang kedua ada metode dakwah, yang ketiga ada teknik dan taktik dakwah sosial, dan yang keempat ada media dakwah sosial. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Andita, dan teman-teman yang berkenan menyaksikan video dari kami. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bagaskara. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menyampaikan perspektif sosiologi dakwah. Yang pertama, dakwah sosial. Pada dasarnya materi dakwah Islam itu kembali apa tujuan dakwah. Karena pada dasarnya apa yang terdapat dalam materi dakwah tergantung apa tujuan dakwah yang ingin dicapai. Sebagaimana yang telah disebut dalam Al-Quran bahwa tujuan umum dakwah adalah mengajak umat manusia meliputi orang mukmin maupun kafir atau musyrik kepada jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal, yang pada dasarnya ketiganya bersumber dari Al-Quran dan hadis. 3 hal itu sebagai berikut. Yang pertama, keimanan atau akidah. Akidah dalam Islam adalah batni, bersifat iktikad batiniyah, yang mencakup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman. Yang kedua adalah masalah keislaman atau syariah. Dalam Islam, permasalahan syariah erat kaitannya dengan perbuatan nyata dalam menaati sebuah peraturan atau hukum Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, secara mengatur pergaulan hidup sesama manusia. Yang ketiga, masalah budi pekerti atau akhlakul karimah. Sebagai materi dakwah, akhlak lebih tepat dikatakan pelengkap bagi keimanan dan keislaman seseorang. Namun, bukan berarti masalah akhlak tidak penting, karena bagaimanapun juga iman dan Islam seseorang tidak akan sempurna tanpa dibarengi dengan perwujudan akhlakul karimah. Selanjutnya adalah metode dakwah sosial. Metode dari segi bahasa berarti dari 2 kata, yaitu meta atau melalui dan hodos jalan atau cara. Dengan demikian dapat diartikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Adapun dakwah menurut pendapat Bahil Hauli adalah suatu proses menghidupkan peraturan-peraturan Islam dengan maksud memindahkan umat dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Adapun Syekh Ali Mahfuz berpendapat dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek, agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk metode dakwah sosial. Yang pertama adalah al-hikmah. Sebagai metode dakwah, al-hikmah diartikan bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, menarik perhatian orang kepada agama atau Tuhan. Yang kedua, al-mauhidatul hasanah, atau bisa dikatakan kata-kata yang masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih sayang dan ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan, tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain, sebab kelemah lembutan dalam menasihati seringkali dapat meluluhkan dan yang keras dan menjinakkan kalbu yang liar. Yang selanjutnya, mujadalah bilati hiya ahsan,
Maksudnya adalah tukar pendapat yang dilakukan oleh dua belah pihak secara sinergis yang tidak melahirkan permusuhan dan tujuan agar lawan penerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti-bukti yang kuat. Selanjutnya adalah sumber metode dakwah sosial. Yang pertama adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang membahas dakwah. Allah telah menuliskan di dalam kalamnya bagaimana kisah-kisah para rasul menghadapi umatnya. Yang selanjutnya adalah hadis atau sunnah Rasul. Melalui cara hidup dan perjuangannya baik di Makkah maupun di Madinah memberikan banyak contoh metode dakwah kepada kita. Yang selanjutnya sejarah hidup para sahabat dan fuqaha. Selain Rasulullah, para sahabat dan fuqaha merupakan contoh juru dakwah. Karena merekalah yang melanjutkan dakwah Rasulullah dan membawanya kepada kita. Yang terakhir, pengalaman. Melalui pengalaman hidup baik yang bersifat religius maupun pengalaman hidup biasa bisa menjadi sumber kita dalam menyampaikan dakwah. Melanjutkan presentasi dari Bagas tadi. Di sini kita review dikit ya untuk materi yang sebelumnya. Yang tadi ada dakwah sosial, terus sama metode dakwah sosial. Dakwah sosial yaitu kembali kepada tujuan dakwah, yaitu mengajak umat manusia meliputi orang mukmin maupun kafir atau musyrik kepada jalan yang benar. Materi yang kedua yaitu ada metode dakwah. Pengertian dari metode sendiri adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai kepada mad'u untuk menyampaikan suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Yang ketiga ada sumber metode dakwah sosial, yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, sejarah para sahabat dan fuqaha, yang terakhir ada pengalaman. Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah telah menuliskan banyak kalamnya bagaimana kisah para rasul menghadapi umatnya. Yang kedua ada Al-Hadis, yaitu melalui cara hidup dan perjuangannya baik di Makkah maupun di Madinah memberikan banyak contoh metode dakwah kepada kita. Yang ketiga ada sejarah hidup para sahabat dan fuqaha. Selain Rasulullah, para sahabat juga merupakan contoh dakwah karena mereka lah yang melanjutkan dakwah dari Rasulullah dan membawanya kepada kita semuanya. Dan ketiga ada pengalaman. Melalui pengalaman-pengalaman hidup yang bersifat religius maupun pengalaman hidup yang biasa-biasa saja menjadi sumber kita dalam menyampaikan sebuah dakwah. Materi yang selanjutnya ada teknik dan taktik dakwah sosial. Pengertian dari teknik dakwah yaitu cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Sedangkan metode sendiri yaitu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu strategi. Dalam setiap penerapan metode dibutuhkan beberapa teknik. Pada garis besarnya bentuk dakwah ada 3, yaitu dakwah lisan, tulisan, dan dakwah tindakan. Berdasarkan ketiga bentuk dakwah tersebut, maka metode dan teknik dakwah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada metode ceramah. Teknik yang dibutuhkan ada teknik persiapan ceramah, teknik penyampaian, dan teknik penutup ceramah. Yang kedua ada metode diskusi. Teknik yang dibutuhkan adalah teknik pelaksanaan diskusi. Yang ketiga ada metode konseling. Teknik yang dibutuhkan adalah teknik non-direktif, teknik direktif, teknik elektrik. Yang selanjutnya ada metode karya tulis. Teknik yang dibutuhkan yaitu ada teknik penulisan, teknik penulisan surat atau korespondensi, dan teknik pembuatan gambar. Selanjutnya ada metode pemberdayaan masyarakat. Teknik yang dibutuhkan ada teknik no partisipasi, teknik tekonisme, dan teknik partisipasi atau keuangan masyarakat. Adapun metode kelembagaan yaitu ada manajemen pengurus lembaga dakwah atau MAN, ada manajemen keuangan lembaga dakwah, ada manajemen strategi lembaga. Materi yang selanjutnya ada pengertian taktik dakwah sosial.
Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik sifatnya individual, masing-masing pendakwah memiliki taktik dalam menggunakan teknik yang sama. Seperti pendakwah yang menjalankan kegiatan dakwah masing-masing memiliki pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini juga berlaku saat menghadapi mitra dakwah yang berbeda. Dengan demikian, keberhasilan dakwah bersifat kasuistik. Taktik dakwah dapat menjadi identitas individu. Setiap orang cenderung pada taktik tertentu. Meski taktik yang lain bisa dilakukan, ada taktik dominan yang terdapat dalam diri kita, sehingga ini sering muncul diri kita, baik disadari maupun tidak disadari. Taktik hampir sama dengan karakter kita. Materi yang terakhir ada media dakwah sosial. Pengertian dari sarana atau dakwah media sosial. Sarana biasanya juga diartikan dengan media yang berasal dari bahasa Latin medius, yang berarti perantara. Secara etimologis, sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan tertentu. Dan secara terminologi, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikator kepada khalayak. Menurut Dr. Hamzah Yakub, yang dimaksud media dakwah adalah alat objektif menjadi saluran yang menghubungkan ide dengan umat, suatu elemen yang vital dan merupakan urat nadi dalam keseluruhan dakwah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media dakwah yaitu segala sesuatu yang digunakan atau menjadi penunjang dalam berlangsungnya pesan dari seorang dai kepada khalayak atau seorang mad'u. Dengan kata lain, bahwa segala sesuatu yang dapat menjadi penunjang atau alat dalam proses dakwah yang berfungsi mengefektifkan penyampaian ide atau pesan dari komunikator kepada komunikan atau khalayak. Yang selanjutnya ada berbagai jenis media dakwah sosial. Dari Hamzah Yakub membagi sarana dan media yang digunakan sebagai wasilah dakwah itu ada 5. Ada sarana lisan, sarana tulis, audiovisual, atau akhlak. Secara umum, pembagian Hamzah Yakub ini tergolong dalam 3 sarana. Pertama ada spoken word, yang kedua ada printed writing, yang ketiga ada the audiovisual. Yang pertama spoken word, yaitu jenis media dakwah yang dapat didengarkan oleh panca indera telinga, seperti halnya radio dan telepon. Yang kedua ada printed writing, yaitu media dakwah yang berbentuk lukisan, gambar atau yang lainnya yang dapat ditangkap dengan panca indera mata. Yang ketiga ada the audiovisual, yaitu media yang berbentuk gambar hidup yang dapat didengarkan sekaligus dapat dilihat, seperti halnya HP, film, dan video. Yang selanjutnya ada media dari segi sifatnya. Media dakwah dapat digolongkan menjadi 2, yaitu ada media tradisional dan media modern. Media tradisional yaitu berbagai jenis seni pertunjukan secara tradisional yang dipentaskan di depan umum, seperti halnya wayang, ludruk maupun drama. Yang kedua ada media modern yang diistilahkan juga dengan media elektronik, seperti halnya TV, radio, dan pers yang dihasilkan oleh teknologi. Bila dakwah dilihat sebagai salah satu tipe komunikasi secara umum, maka menurut Bahri Ghazali ada beberapa jenis media komunikasi yang dapat digunakan untuk berdakwah. Yang pertama ada media visual, media auditif, dan media audiovisual. Yang pertama ada media visual, merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan dengan menggunakan indera penglihatan dan penangkapan datanya. Dalam media ini, indera matalah yang berfungsi dalam mengembangkan dakwah. Seperti halnya media yang digunakan ada media film slide, OHP, gambar, foto diam, dan komputer. Nah, selanjutnya ada media auditif. Media auditif merupakan alat komunikasi yang berbentuk teknologi canggih yang berbasis hardware.
Media auditif juga dapat ditangkap melalui indera pendengaran, seperti hanya alat-alat radio, tape recorder, telepon, dan telegram. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual merupakan perangkat yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran maupun penglihatan. Apabila dibandingkan dengan media yang dua tadi, media ini lebih paripurna sebab media ini dapat dimanfaatkan oleh semua golongan masyarakat. Yang termasuk dalam media ini ada film, TV, video. Kemudian dengan mengembangkan media atau metode kulturasi dan juga struktural yakni peranata sosial, seni, karya budaya, dan wisata alam, juga dengan mengembangkan dan mengakomodasikan metode dan media seni budaya masyarakat setempat yang relevan seperti wayang, musik, dan lukisan. Dengan penjelasan di atas, maka media dakwah terdiri dari 1. Media fisik dan media kulturasi dan struktural. Media fisik seperti dengan mimbar, panggung, media cetak, majalah, buletin, surat kabar, dan lain-lain. Adapun media elektronik seperti radio, televisi, dan sebagainya. Yang kedua ada media kultural dan struktural yang meliputi peranata sosial seperti hanya wayang, drama, lukisan, dan cerita dongeng serta lainnya. Adapun karya budaya, wisata alam, dan yang lainnya. Media kultural dan struktural ini lebih ke masyarakat setempat atau memanfaatkan budaya-budaya yang ada di dalam masyarakat. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.